Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusefina Purnamasari dari kelas 5C, Prodi PJSD Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Baik, di sini saya akan lanjutkan menjelaskan materi mata kuliah Manajemen Pendidikan dalam modul 1 kegiatan belajar 3, materi tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sidiknas. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sidiknas. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sidiknas merupakan landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh warga negara. Adapun latar belakang dan tujuan Undang-Undang Sidiknas. Yang pertama, latar belakang. Undang-Undang Sidiknas dirumuskan sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, sistem pendidikan nasional belum memiliki payung hukum yang komprehensif dan memadai. Yang kedua, tujuan. Tujuan utama Undang-Undang Sidiknas adalah untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, merata, dan terjangkau bagi seluruh warga negara. Undang-undang ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menyelenggarakan dan pengelolaan sistem pendidikan nasional. Adapun prinsip-prinsip Undang-Undang Sidiknas, yang pertama yaitu pendidikan untuk semua, yang mana Undang-Undang Sidiknas menjunjung tinggi prinsip keadilan dan non-diskriminasi, menjamin akses pendidikan yang sama bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Yang kedua, manajemen berbasis sekolah. Undang-undang ini menerapkan prinsip desentralisasi dengan memberikan otonomi dan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah dalam pengelolaan pendidikan. Yang ketiga, peran serta masyarakat. Masyarakat, termasuk orang tua peserta didik, diberi peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pendidikan. Implementasi Undang-Undang Sidiknas dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi. Undang-Undang Sidiknas mendorong penerapan kurikulum yang berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik, bukan semata-mata pada penguasaan materi. Yang kedua, manajemen berbasis sekolah. Sekolah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran sesuai kebutuhan lokal. Yang ketiga, peran masyarakat. Orang tua, dunia usaha, dan masyarakat dilibatkan dalam pembuatan keputusan strategis terkait penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Adapun peran pemerintah dalam pengelolaan pendidikan, yang pertama yaitu perumusan kebijakan. Pemerintah pusat berperan dalam merumuskan kebijakan, standar, dan norma pendidikan nasional yang menjadi acuan bagi seluruh penyelenggara pendidikan. Yang kedua, pendanaan pendidikan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan anggaran pendidikan yang memadai sesuai amanat Undang-Undang Sidiknas. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan. Adapun kewenangan pemerintah daerah dalam pendidikan, yang pertama yaitu sebagai perencanaan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan menetapkan program-program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang kedua, sebagai penganggaran. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran pendidikan yang mencukupi bagi penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya. Yang ketiga, sebagai pengelolaan. Pemerintah daerah mengelola sistem pendidikan di wilayahnya
mulai dari penetapan aturan, pembinaan, hingga pengawasan. Hak dan kewajiban peserta didik. Yang pertama sebagai hak memperoleh pendidikan. Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Yang kedua, hak mendapatkan bimbingan. Peserta didik berhak mendapatkan bimbingan dan arahan dari pendidik untuk mengembangkan potensinya. Yang ketiga, kewajiban mematuhi aturan. Peserta didik wajib mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku di satuan pendidikan. Yang keempat, kewajiban berprestasi. Peserta didik wajib berprestasi aktif, peserta didik wajib berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan berusaha mencapai prestasi terbaik. Adapun tantangan dan peluang Undang-Undang Sidiknas. Yang pertama tantangan disparitas kualitas pendidikan antar daerah. Peluangnya yaitu penguatan manajemen berbasis sekolah. Tantangan yang kedua yaitu keterbatasan anggaran pendidikan. Peluangnya peningkatan partisipasi masyarakat. Tantangan yang ketiga yaitu resistensi terhadap perubahan. Adapun peluangnya yaitu pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Undang-Undang Sidiknas juga membuka peluang besar untuk mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh warga negara. Baik, kesimpulan dari materi tersebut yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sidiknas merupakan landasan hukum yang penting dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini menjunjung prinsip-prinsip pemerataan akses, manajemen berbasis sekolah, dan peran serta masyarakat. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, implementasi Undang-Undang Sidiknas juga membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas dan keadilan dalam sistem pendidikan nasional. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.